iman dan penyerahan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara perhatikan kalimat yang akhir, mulai dari karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Saudara, di ayat ini kita melihat ada iman dan ada penyerahan. Karena kita tahu, Paulus tahu siapa yang ia percayai, maka dikatakan dia bisa menyerahkan. Saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan apa yang dipercayakan kepadaku, tetapi apa yang kuserahkan kepadanya. Dia berkuasa untuk menjaga, memelihara, atau melindungi which I have committed. Apa yang aku percayakan. Ye shen xin dan neng bao quan wo suo jiao fu de. Jadi saya percaya sungguh-sungguh Dia dapat memelihara apa yang aku serahkan kepadanya. Mengapa? Karena tahu siapa yang dipercayai. Nah, saudara, ini penting. Apakah saudara sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh tahu siapa yang saudara percayai? Kalau saudara sungguh yakin, sungguh percaya, maka saudara pasti bisa pasrah, bisa menyerah kepada Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pakai hal ini ya, saudara-saudara. Kalau saudara mau ngirim paket, tentu saudara cari yang safe, apalagi kalau barang itu barang yang penting. Ketika kita sudah percaya, barang kita serahkan, kita sudah nggak mikir. Kita yakin barang ini pasti akan sampai. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Iman dan penyerahan ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa menyerah. Untuk kita bisa menyerah, kita harus percaya, kita harus tahu siapa Tuhan, siapa yang kita percayai. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan yang dapat kita percaya sepenuh-penuhnya. Ada 3 hal yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu diri kita sendiri. Hidup kita sendiri. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama-tama, saudara-saudara, kita perlu menyerahkan diri kita. Ini adalah dasar dari segala penyerahan. Kalau saudara yakin sepenuhnya siapa Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara serahkan dirimu, menyerah, mempersembahkan hidup, tidak ada reserve. Sungguh-sungguh saudara mempersembahkan kehidupan saudara untuk Tuhan, mempersembahkan tubuh. Paulus juga berkata di dalam kitab Roma, mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita sepenuh-penuhnya, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Ini penting, saudara. Ini adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita tidak bisa menyerah, diri sendiri aja kita tidak bisa menyerahkan kepada Tuhan, mustahil kita bisa menyerahkan hal-hal yang lain. Mengapa orang tidak bisa menyerah? Mengapa orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan? Karena diri sendiri saja dia tidak mempercayakan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerahkan yang lain? Diri kita aja kita tidak percaya. Nah, sebab itu ini saudara, yang pertama-tama harus kita lakukan. Di dalam Alkitab ada satu contoh bagaimana Rut menyerahkan dirinya kepada Naomi. Ya, saudara bisa baca itu di kitab Rut.
seorang perempuan asing, perempuan Moab, tapi dia menyerah sepenuh kepada Naomi. Dia berkata, kemana kamu pergi, di situ aku pergi. Kemana kamu tinggal, di situ aku tinggal. Kemana kamu mati, di situ aku juga akan mati. Dia menyerah, saudara. Walaupun dia tidak mengerti segala sesuatu tentang Naomi, tentang bangsanya, tentang keadaan lingkungan hidupnya dan sebagainya. Tapi dia percaya sepenuh kepada Naomi. So itu saudara, Rut diberkati oleh Tuhan. Saudara, Yesus menyerahkan diri kepada Bapa. 1 Petrus 2 ayat 23. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Ini penting saudara. Kita menyerah kepada Bapa kita yang di sorga. Kita menyerah kepada Yesus. Karena di tangan Tuhan itu ada tempat yang paling aman. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan pegang kita di dalam tangannya. Kalau kita tidak menyerah, kita tidak bisa. Kalau mau nolong orang tenggelam, kalau orang itu masih budi, masih berusaha, itu paling bahaya saudara. Saudara tolong dia, saudara akan ikut tenggelam. Kapan menolong orang tenggelam? Pada waktu dia sudah menyerah, sudah setengah mati, saudara. Nah saat itu saudara pegang dia. Saudara-saudara, kalau kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan juga akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Selama kita tidak menyerah kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa bertanggung jawab sepenuh. Tapi kalau kita menyerah sepenuh, Tuhan juga bertanggung jawab sepenuh. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita dipegang oleh tangan Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa ini saudara. Kita dipegang oleh Yesus, kita juga dipegang oleh Allah Bapa. Tempat yang paling aman di dunia. Saudara. Kalau saudara menyerah sepenuh, saudara percaya dan menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan saudara. Yang kedua, apa yang kita dapat serahkan kepada Tuhan? Orang-orang yang kita kasihi. Mari kita baca dalam Kisah 14 ayat 23. Beberapa contoh dulu saya berikan. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus beserta rekan-rekan sekerjanya, saudara. Dia menyerahkan penatua-penatua, penilik-penilik jemaat kepada Tuhan. Dia tidak bisa terus di situ. Dia harus meneruskan perjalanan. Sebab itu dia berdoa, berpuasa, menyerahkan mereka kepada tangan Tuhan. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Paulus menyerahkan sidang jemaat Efesus kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia akan pergi ke Yerusalem dan mungkin dia tidak akan kembali lagi. Dia siap untuk mati, saudara-saudara. Sebab itu dia berkata kepada sidang jemaat Efesus, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dia pernah melayani di Efesus cukup lama. Dia punya satu hubungan batin dengan mereka, saudara. Tapi dia tidak bisa terus di situ. Dia harus terus, maju terus. Nah saudara-saudara, menyerahkan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Karena kita terbatas. Kita tidak bisa terus bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Ada saat-saat tertentu kita tidak bisa bersama mereka. Lalu bagaimana? Ya kita serahkan kepada Tuhan. Sumber kasih karunia Allah. Sumber segala kepercayaan. Sumber segala kasih karunia. Kita serahkan, saudara. Tapi kita harus sungguh-sungguh berdoa.
kita sungguh-sungguh menyerahkan mereka kepada Tuhan. Saya ingat dengan satu cerita yang luar biasa, ya, yang sampai sekarang saya tidak bisa mengerti, yaitu bagaimana Ibu Hana membawa anaknya Samuel yang masih kecil, lalu diserahkan kepada Imam Eli, di dalam 1 Samuel pasal 2. Karena dia bernazar, kalau Tuhan memberi anak ini saya serahkan kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan mendengar doanya, lahir Samuel, maka dia bawa anak itu, dikatakan baru selesai disapih. Baru lepas susu, saya tidak tahu usia berapa itu. Mungkin 4 tahun, tapi mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun. Karena firman Tuhan berkata, anak itu masih kecil benar. Dia bawa kepada Tuhan, dia tuntun anak itu sudah serahkan kepada Imam Eli. Ini anak yang Tuhan beri, aku sudah berjanji, sekarang aku bawa serahkan kepada Tuhan. Secara manusia pasti kita tidak tega. Anak masih kecil sudah diserahkan. Apalagi ini anak satu-satunya, anak yang Tuhan beri setelah sekian lama dia mandul. Dan yang lebih saya tidak bisa mengerti saudara-saudara, kok dia berani menyerahkan kepada Imam Eli. Imam Eli itu ngatur anaknya aja, Hofni Pinehas nggak bisa. Anaknya nggak karu-karuan. Saudara. Apa dia nggak berpikir, lah anaknya sendiri gak iso ngatur kok anakku tak serakno. Saya tidak bisa berpikir, tetapi kuncinya di sini. Coba kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Ayat 28 saja. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada siapa? Tuhan. Haleluya saudara. Dia tidak menyerahkan kepada Imam Eli. Dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Seumur hidup terserah Tuhan. Dan Tuhan yang diserahi anak itu tidak mengecewakan saudara-saudara. Walaupun Samuel bertumbuh dalam satu lingkungan yang jahat, tapi dia bertumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa. Saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Ada iman dari Hana. Dan dia pasrah kepada Tuhan. Saudara. Sebagai orang tua kita juga harus belajar. Saudara. Selama kita masih bisa mengajar, mendidik anak-anak kita tidak boleh lepas tanggung jawab. Tetapi ada saat tertentu, kalau sudah tidak bisa lagi, ya kita serahkan kepada Tuhan. Pasrah, biar Tuhan sendiri yang membimbing, mendidik, dan sebagainya. Menyerahkan orang-orang yang kita kasih kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya. Kalau kita menyerah sepenuh, Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan. Pertama, diri kita. Kedua, orang-orang yang kita kasih. Dan ketiga, yaitu beban, masalah, dan persoalan kita. Beban kita, masalah kita, persoalan kita. Saya yakin setiap kita punya masalah, punya beban, saudara. Punya persoalan, tapi itu Tuhan mau diserahkan kepadanya. Coba kita baca beberapa ayat. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan. Serahkan itu artinya lemparkan bebanmu. Cast your burden. Lemparkan. Kalau dalam bahasa Mandarin, xie ni de zhong tan. Xie itu kalau sudah bawa barang berat, ditanggalkan bebannya itu. Kita harus menyerah. Tuhan sendiri berkata, serahkan segala bebanmu. Serahkan bebanmu kepadaku. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Cast your anxieties. Kalau di sini tadi itu burden, beban, sekarang kekhawatiran. Saudara banyak kekhawatiran bukan? Pasti banyak kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata serahkan segala kekhawatiranmu. Beban sudah terlepas dalam nama Yesus. Jangan dibawa lagi saudara. Banyak orang percaya demikian saudara. Beban tidak diserahkan, tidak ditanggalkan. Kita mau belajar. Kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Tuhan juga berkata dalam Matius 11 ayat 28, siapa yang berbeban berat, mari
kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan memberikan kelegaan. Ayat terakhir, apa yang harus kita lakukan? Dengan beban, dengan kekhawatiran kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup dalam kekhawatiran, saudara. Bukan kalau kita khawatir kita tambah rohani. Jangan sampai salah. Ya, orang rohani itu lalu khawatir, lalu sedih, tidak. Orang rohani itu orang yang punya kebebasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia bisa menyerahkan segala kekhawatirannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah. Saudara punya kekhawatiran apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang dikatakan dalam ayat ini. Doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dalam doa itu berbicara tentang penyembahan, worship. Kita menyembah. Dan permohonan, doa syafaat. Dan kemudian mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran.